Ya, meneruskan lagi bacaan kita dalam surah Al-Furqan, di mana dalam perjumpaan lepas kita sudah sampai di mukjizat yang keempat yang disebutkan oleh Al-Quran, yaitu berkaitan dengan apa yang disebut dengan sebagai air. Yang kita, karena sebelum ini ayat telah menyebutkan 4 mukjizat yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran kepada manusia. Nah, malam hari ini kita melihat lagi 2 lagi mukjizat. Nah, semuanya ada 6 mukjizat dari ayat yang kita baca sebelum ini. Mukjizat yang keempat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujaj. Ini yang keempat, yaitu sesudah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kekuasaannya terhadap bayang-bayang zil yang telah kita sebutkan sebelum ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menciptakan malam dan siang. Malam siang bagaimana menjadikan kedua-duanya sebagai manfaat untuk manusia. Waktu malam menjadi libas dan waktu sore atau siang sebagai tempat untuk bekerja, yaitu nusyur. Kemudian yang ketiganya yaitu angin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan dunia dengan angin tersebut, sehingga bisa membawa benih-benih. Dengan angin tersebut juga menggilir berkat ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempatnya adalah air yang dibawa, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan air tersebut maka dihidupkanlah yaitu 3 makhluk yang utama. Yang pertamanya negeri menjadi hidup. Di dalam negeri tersebut atau satu negeri maka akan hidup di sana yaitu binatang-binatang ternak. Dengan binatang ternak hidup maka manusia juga akan hidup. Wa anasiya katsira. Itu ini mukjizat yang keempat. An'aman wa anasiya. Di sana tidak disebutkan jinnya, tidak disebut jin untuk makan daripada makanan binatang ternak tersebut, dan juga dari air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka adalah termasuk jenis atau makhluk yang lain. Ayat hanya menyebutkan anasiya katsira, manusia yang banyak. Mereka hidup daripada binatang al-an'am, binatang ternak. Nah, yang kelima yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah apa di sana sini? Marajal bahraini, telah membiarkan 2 buah laut. 2 buah lautan di sini. Kita bahasa Arab kita mengatakan pada bahar atau laut di sini. Memang dalam Al-Quran ada beberapa perkataan dengan penggunaan. Selain daripada bahar juga disebutnya juga yam. Disebutnya juga yang fa'alqihi fil yammi, ketika Allah memerintahkan Bunda Nabi Musa alaihissalam, buang dia ke laut, buang dia di al-yam, al-bahar. Al-bahar yaitu akan menjadi salah satu tanda akan terjadinya hari kiamat nanti. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila laut dikatakan sujirat, sudah akan dilahap atau dibakar. Sudah menjadi dibakar laut tersebut. Bagaimana laut dibakar? Sujirat. Arti sujirat memang salah satunya bakar atau dikosongkan, atau dikosongkan sujirat tersebut. Itu nanti hari kiamat. Maka di sini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia bahar ini. Kita sudah sebut bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini, buminya ini dalam keadaan kering. Bumi dalam keadaan kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tidak ada apa yang bisa dilihat dari bumi ini.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya dengan apa? Dengan air. Yang ayat yang kita baca di dalam ayat 50 tersebut atau ayat 45. Ma'an wa anzalna minas sama, kami turun dari langit air. Air tersebut akhirnya bermacam-macam. Nah, ada air. Kalau kita belajar agama kan kita melihat ada 7 jenis air gitu. Nah, ada 7 jenis air. Nah, salah satunya adalah bahar, yaitu air laut. Air laut ini semuanya tadinya semua datang dari langit, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi tidak ada apa-apa. Sama'i wal kana ratqan fa fataknahuma. Bumi dan langit tadinya ini dalam keadaan kering, berpisah. Fa fataknahuma, kami hidupkan antara keduanya, kami pencarkan air dari langit ke bumi sehingga bumi menjadi hidup, yaitu ayat yang 46. Ayat 46. Bumi hidup tersebut dengan air yang diturunkan, akhirnya air itu salah satunya akan menjadi air laut. Nah, airnya itu air sungai ada, air laut ada, air sumur ada, nah semuanya. Nah, yang paling kita perhatikan adalah air laut ini, karena kalau kita lihat air lautnya ini sebagai kita lihat 3/4 daripada bumi ini daripada air lautnya. Bumi dasar tanah ini hanya 1/4-nya saja kan, atau di antara 1/4 30% begitu. Semuanya ditutupi oleh apa? Oleh air laut kebanyakannya. Nah, di sini salah satu jenis. Kita menyebutnya ada lautan, ada laut gitu kan. Ada bihar misalnya. Itu salah jenisnya. Nah, ada jenis-jenis laut tersebut. Di mana-mana ada jenis lautnya yang paling banyak. Maka ada satu jenis laut. Nah, yang mana ini memberi ada mukjizat. Yaitu Allah membiarkan 2 laut. Kan kita namanya laut macam-macam laut macam di sana kah, di kanan kan, di kiri. Di mana 2 laut tersebut dia dibiarkan berjalan beriringan. Lautnya berjalan beriringan. Yang satunya rasanya tawar, segar. Nah, yang satunya asin, pahit. Tapi dia berjalan, mengalir dengan tidak bertembung, tidak bersatu. Dibiarkan hidup. Marajal bahraini. Nah, kehidupannya. Hadza adbun furatun. Ini air laut yang tawar dan segar. Azab tawar, furat segar. Nah, furat segar. Maka itu kita lihat di Irak ada namanya Sungai Furat. Nah, Sungai Furat. Jadi adalah yang disebut oleh Rasulullah SAW salah satu sungai dari surga. Karena di dunia ini ada 2 sungai asalnya dari surga yang dilihat oleh Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj, yaitu Sungai Nil dan Sungai Furat. Nil di sebelah Afrikanya, Furat dari Asia. Itu dua-duanya berasal dari surga. Sungai tersebut. Nah, di sini Furat disebutnya sebagai Furatnya. Sini azbun, di sini adalah air yang tawar, Furat. Dan satu lagi milhun ujaj. Milih ini artinya asin, masin dan juga ujajun, pahit, masin tapi pahit. Itu airnya kepada air laut. Nah, kenapa sebutnya air laut? Kalau yang di sini sebut air biasa, yang di sini adalah air yang pahit tersebut. Karena dikata ujaj. Kalau biasa kita baca ujaj ini di mana? Ketika baca surah apa? Surah Waqiah kan? La ja'alnahu ujajan. Nah, kalau Allah menginginkan air yang diturunkan kepada kita semuanya akan dijadikan pahit dan masin kalau Allah menghendaki. Tapi Allah tidak menghendaki demikian karena semuanya adalah nikmat. Jadi ada 2. Ini dikatakan mengalir berduanya begitu. Tidak bersatu. Yang satu warnanya rasanya tawar, segar, yang satu masin. Ikannya juga berlainan itu. Ikan yang di sini dengan ikan yang di sini lain juga. Nah, ikan tawar dengan ikan masin lain, 2 yang
yang ada. Ini sebetulnya banyak buktinya di sini. Kalau kita hanya salah satu bukti yang oleh ahli kelautan, ahli kelautan ada seorang Perancis, Jacques Cousteau. Kata Jacques Cousteau ini dia membuat kajian yaitu di antara laut tengah, laut Mediterranean dengan laut Atlantik. Nah, di sana jadi di antara laut di Atlantik tersebut ada satu kawasan yang mereka kaji. Mereka itu tidak tahu bagaimana mereka bisa sampai ke situ juga tidak tahu. Hanya ketika mereka melihat di sana bahwa di dalam air tersebut ada kelompok air yang mana airnya adalah air tawar. Di dalam air laut, tapi airnya air tawar. Ininya air laut Atlantik pertemuan antara Mediterranean dengan air Atlantik di sini. Jadi dijumpai di situ air. Kita dilihat ini kenapa bisa jadi begini? Yang ini tawar, yang satu asin. Mereka tidak saling menyatu, tapi tetap mengalir kedua-duanya. Itu yang dilihat satu. Yang kaca lain sekarang kan kita lihat ada di YouTube atau gambar kan itu dua laut yang berbeda. Itu di luar lagi. Yang ini lain di bawah. Nah di dalam yang lain lagi yaitu tempat ikan salmon antara sungai dengan laut. Itu tidak bersatu itu. Yang laut masuk ke sungai, yang sungai masuk ke laut. Akhirnya si salmon ini, makanya salmon mahal karena dia dari dua Bahrain, ada dari dua laut itu ikan salmon itu. Makanya dilihat bagaimana hidupnya. Dia di antara asin dan itu semuanya mukjizat. Itu untuk mukjizat Al-Qur'an. Menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya